Kita langsung saja ya, biar singkat. Yang pertama adalah adab makan itu, yang pertama adalah memakan makanan yang halal dahulu. Ini termasuk adab. Kenapa? Karena banyak sekali kita di zaman sekarang ini menyepelekan hal-hal yang halal dan yang haram, yang syubhat. Di sini dijelaskan makan makanan yang halal bukan haram. Makanan yang halal. Kenapa? Karena terutama banyak dari anak-anak kecil, teman-teman kalian ini masih ada yang kecil. Semoga tidak ada yang melanjutkan kebiasaannya masih kecil. Apa itu? Pergi ke kebun orang, baik Tambon, sin makan. Pergi ke kebun orang ambil mangga, kecuali kalau memang itu kebun kakeknya, kebun keluarganya dan memang sudah diizinkan tidak apa-apa. Ini kebun orang. Na'udzubillah. Karena itu akan mendarah daging. Penting bagi kita untuk makan makanan yang halal. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan. Yang pertama tadi makan makanan yang halal. Yang kedua adalah mencuci tangan. Pentingkah mencuci tangan? Ini sangat penting. Jangan seperti kebiasaan kita, wah tempule atur katanya. Nggak boleh. Bareh temet naneh. Nggak boleh, jangan sepelekan cuci tangan ini. Karena ini termasuk bagian dari sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu. Dan ketika beliau ingin makan atau minum, maka beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Baru setelah itu beliau makan dan minum. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi ini termasuk sunnah. Jadi tetap usahakan cuci tangan. Jangan sepelekan. Jangan mentang-mentang sudah makan dengan tangan kanan, sudah duduk caranya makan, sudah cukup sudah ini. Enggak usah. Cuci tangan itu penting karena ini contoh dari Rasulullah. Ingat, niatkan mengikuti Rasulullah. Kemudian selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah makan. Minimal kita ketika sebelum minum dan sebelum makan itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelahnya juga berdoa. Berdoa setelah makan itu dalam bentuk syukur kita. Karena la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri maka akan ditambah. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan tangan kanan. Menggunakan apa? Tangan kanan. Jadi kalau kita makan itu ingat makan dengan tangan kanan. Karena ini juga sunnah. Niat kita dalam melaksanakan adab-adab ini adalah mengikuti sunnah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya apa? Ikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikuti apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti adab-adabnya. Maka kalau kita cinta sama Allah, kita harus ikuti adab-adabnya. Jadi perlu kita mengikuti salah satunya di sini yang saya sebutkan tadi, gunakan tangan kanan. Yang kelima, tidak mencela makanan. Nah, ini banyak sekali yang dilakukan ini, tidak mencela makanan. Maksudnya apa? Ketika makanan itu tidak enak, apa aja rasen kakenan nih, enggak boleh. Tidak boleh. Angkanya sampai ada yang bahkan menamai makanan. Dia ada kanduk pencok, dia bilang ini kanduk tem gigi ini. Enggak boleh kayak gitu. Kanduk tempe, belahan dure, kanduk teneja. Enggak boleh bilang gitu. Dia kanduk sambal yang kurang enak, ini aja selesai kanduk ini. Enggak boleh. Enggak usah kayak gitu ya. Na'udzubillah. Jadi jangan mencela makanan. Ada hadisnya juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya. Dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim.
Hadisnya sahih. Yang keenam, tidak mubazir. Kalau memang nggak bisa dihabisin ya udah, nggak usah terlalu banyak ngaji. Nggak usah terlalu banyak ngaji, nggak usah mubazir. Kemudian adab selanjutnya adalah makan dengan sepertiga perut. Ini ada hadisnya juga. Sepertiga perut maksudnya kita nggak usah makan terlalu kenyang. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara, dan sepertiga untuk makanan. Kita yang ukur. Kalau kita makan sampai ukurannya kita nggak bisa berdiri, ya itu sudah kelebihan itu. Ya, nggak usah makan terlalu banyak. Yang kedelapan, makan apa yang ada di hadapan kita saja. Jadi kalau makanannya satu jenis, sama-sama nasi bungkus, misalnya sama-sama kando ayam, kita lihat teman kita, sudah saya sampaikan sebelumnya ini ya. Kalau ada yang kelihatan lebih besar mungkin atau apa, jangan kita ambil punya orang itu, jangan kita ambil yang jauh. Kalau memang satu jenis atau sama semua jenis makanannya. Tapi kalau berbeda-beda, kita lagi makan di sana tempat ayam, di sini tempat tempe, nggak apa-apa kita ambil yang agak jauh dari kita. Karena apa? Karena beda makanannya. Kemudian selanjutnya makan dengan duduk. Duduk caranya kita makan, nggak usah berdiri. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa kalau ada orang makan dengan berdiri disuruh dilepeh makanannya. Ada riwayatnya. Tapi ada kalau kita yang tunah makanannya, kalau sudah kelolosan berdiri langsung saja duduk, jangan dibuang ya. Kemudian yang terakhir adalah segera makan hidangan yang disiapkan. Kalau memang sudah disiapkan makanan itu segera dimakan. Sama seperti orang roah itu kan baru datang langsung kita makan ya. Kayak gitu caranya. Jangan sudah disediakan masih main HP, masih duduk-duduk santai-santai ngobrol-ngobrol. Kalau sudah disediakan kita harus segera memakannya. Saya ulang lagi ya, adab makanan di sini yang tercantum itu ada 10. Ada banyak lagi yang lain tapi di sini yang 10 saja kita bahas dulu ya. Yang pertama, memakan makanan yang halal. Kemudian yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang keempat, gunakan tangan kanan. Yang kelima, tidak mencela makanan. Yang keenam, tidak mubazir. Yang ketujuh, makan dengan sepertiga perut. Yang kedelapan, memakan apa yang ada di hadapan kita saja. Yang kesembilan, makan dengan cara duduk. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah segera makan hidangan yang disiapkan atau dihidangkan. Semoga bermanfaat, semoga dapat kita amalkan. Amin ya. Insyaallah kita niat amalkan, insyaallah. Insyaallah kita niat amalkan dan kita niat ajarkan dan kita niat sebarkan, insyaallah ya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.